Ya Arhamar Rahimin, irhamna. An Abi Darda radhiyallahu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi illa qala al malaku walaka bimisli. Rawahu Muslim. Dari Abi Darda radhiyallahu anhu bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba yang muslim mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya, melainkan malaikat yang di sampingnya akan berkata, bagimu seperti yang kamu doakan. Hadis riwayat Muslim. Mendoakan orang lain itu merupakan perbuatan yang sangat mulia. Doa merupakan bentuk dari kita membutuhkan Allah ya. Orang yang membutuhkan Allah, cirinya dia banyak berdoa. Semakin dia banyak hajat dan kebutuhan kepada Allah, dia akan banyak doa. Orang yang tidak suka berdoa, ya mungkin dia nggak butuh Allah mungkin. Ya. Tetapi orang yang banyak berdoa, dia ciri bahwa dia sedang butuh Allah. Kita mendoakan diri kita itu harus, ya. Tetapi kita mendoakan orang lain juga itu harus. Ya. Kita jangan pelit, jangan bakhil ketika berdoa. Oleh karena itu kita berdoa, misalkan Allahumma gfirli wali walidaya walil mu'mina wal mu'minat, ya. Wal muslimin wal muslimat ya. Jadi kita doa untuk diri kita, untuk kedua orang tua kita, dan juga kepada orang yang mungkin tidak sedarah dengan kita, bukan keluarga kita, tapi dia saudara sama muslim. Sesama muslim, sesama hamba Allah, sesama umatnya baginda Rasulullah. Nah, ini kita juga mendoakan mereka. Jadi mendoakan mereka, dengan mereka tahu kita mendoakan dia, itu bagus. Tapi yang terbagus adalah kita mendoakan orang lain dan orang yang kita doakan dia nggak tahu bahwa kita mendoakan dia. Ini bagus sekali. Ya. Ini sangat bagus sekali. Apalagi kita seorang muslim. Ya. Kata baginda Rasul bahwa di hari kiamat itu ada orang-orang, 7 orang ya, 7 golongan manusia yang nanti di hari kiamat di padang mahsyar dia akan mendapatkan naungan dari Allah. Dia akan mendapatkan naungan dari Allah di saat di hari itu sudah tidak ada lagi orang yang bisa melindungi sesamanya kecuali perlindungan dari Allah. Ada 7 golongan yang nanti di padang mahsyar akan mendapatkan naungan dari Allah yang diantaranya adalah rajulani, 2 orang muslim tahabba fillah yang mereka saling mencintai, ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, yang dia berjumpa karena Allah, berpisah pun karena Allah. Ya. 2 orang muslim, artinya 2 golongan muslim yang dia saling mencintai karena Allah. Ketika dia berjumpa pun karena Allah, ketika dia berpisah pun karena Allah. Ya. Ini kan indah ya. Seorang muslim dianjurkan untuk saling mencintai. Nah, biasanya orang itu ketika nggak suka dengan orang lain, ini penyakit kita ya. Ketika kita benci dengan orang lain, tidak suka dengan orang lain, biasanya kita akan berat untuk mendoakan dia. Ya. Kita akan berat untuk mendoakan dia. Nah, makanya untuk bisa terjalin ini, kita bersihkan jangan sampai ada benci di antara kita sama muslim ya. Kalau kita ada tahabbah, ada cinta ya. Ada cinta yang itu merupakan dasarnya karena Allah, maka seorang muslim akan ringan ketika dia mendoakan orang lain. Yang membuat berat dan kita mungkin enggan mendoakan orang lain karena mungkin di hati kita, di hati mereka ada kebencian.
Nah, ini yang menghalangi kita kemudian ya. Menghalangi kita untuk berbuat baik kepada orang lain, apalagi kita mendoakan orang lain ya. Jadi mendoakan orang lain itu sangat bagus dan kita nggak akan rugi ya. Kita nggak akan rugi untuk mendoakan orang lain. Karena kata baginda Rasul, malaikat di sampingmu, dia akan berkata, walaka bimisli, kau akan mendapatkan sesuatu dari yang engkau doakan untuk dia, saudaramu, yang kau doakan dan dia nggak tahu. Jangan kita berpikir, ngapain doain orang lain, mending untuk doaku untuk diri sendiri saja. Ya, logikanya begitu. Tetapi kita kalau doa, jangan pelit, jangan bakhil. Jangan kita hanya mendoakan diri kita. Kita doakan orang lain yang seagama dengan kita. Terutama kedua orang tua kita tentu ya. Mendoakan kedua orang tua itu sangat hukumnya ya wajib. Karena kita harus berbakti kepada orang tua, hukumnya wajib. Berbakti kepada orang tua hukumnya wajib. Nah, satu di antara cara kita berbakti kepada orang tua adalah kita mendoakan orang tua. Nah, setelah kita mendoakan orang tua, di ujung doa itu ya ada lil muslimina wal muslimat, dan juga untuk seluruh muslim, laki-laki maupun perempuan. Ya. Makanya seorang khatib itu ketika dia berkhutbah, nah di akhir khutbah dia akan doa, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ini doa bagus sekali. Ya Allah, ampuni kami kaum muslimin wal muslimat, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Yang masih hidup atau sudah mati. Ini kan doa bagus ini. Bukan hanya mendoakan untuk diri kita, tapi seluruh jamaah, dan bukan hanya yang ada dalam masjid, yang di luar masjid pun kita kirim doa. Dan bukan hanya untuk orang yang masih hidup, tapi yang sudah meninggal pun kita mendoakan. Kita berikan doa yang terbaik untuk mereka. Ini kan ajaran indah ya. Ajaran yang sangat indah. Kita kadang-kadang jangankan doa ya. Kita kadang-kadang lihat orang lain itu bahagia, kita kurang senang kadang-kadang ya. Lihat orang lain dapat keberkahan, kita sumpah. Kita nggak ikut bahagia. Kalau nggak ikut bahagia, bagaimana mungkin dia kemudian kita doakan itu. Ya. Tetangga kita resepsi pernikahan umpama ya, kita doakan. Ya, tanpa harus tahu sang pengantinnya bahwa kita mendoakan mereka berdua. Tidak harus tahu. Ya, kalau dia tahu juga nggak jadi masalah sebetulnya ya. Cuma doa kita kurang rahasia itu. Dan kurang etis barangkali ya. Hai pengantin, saya doakan ya. Semoga kalian bahagia dan dia berdoa. Itu bagus, cuma kurang etis. Seolah-olah doa kita hebat itu. Ya. Seolah-olah doa kita manjur banget itu. Hai ibu, hai bapak, sini. Apa pak? Saya doain kamu supaya lulus. Sebetulnya bagus niat kita untuk mendoakan dia, cuma caranya kurang etis ya. Caranya kurang bagus dan kurang indah ya. Kita doakan dia dengan cara terbaik kita tanpa sepengetahuan dia. Kita jalan umpamanya, kita jalan, kemudian kita ada orang sedang bersedekah ya, sedang bagi-bagi duit kepada yatim piatu misalkan ya, dijalanin uang ini uang. Kita lihat dari jauh, ya Allah, berikan dia ganti yang lebih baik ya Allah. Itu bagus ya. Mendoakan orang yang sedang berbagi rezeki itu tanpa sepengetahuan dia. Ya. Tanpa teriak-teriak, ya Allah, berikan itu orang tambahan rezeki ya Allah. Dia kan nengok. Ya kan? Dia nengok. Ya, kurang bagus yang seperti itu. Ya. Kita sembunyikan doa kita. Yang penting doa kita doa yang terbagus. Ya. Kita lihat di TV umpama ya, di berita, saudara kita sedang mendapatkan musibah, banjir, gempa dan sebagainya. Ya Allah, berikan saudaraku yang sedang ditimpa musibah ya Allah, banjir, gempa,
Berikan ya Allah pahala yang besar ya Allah. Angkat derajatnya ya Allah. Ini kan kita berdoa yang kita nggak diketahui oleh orang yang sedang tertimpa musibah, jaraknya jauh. Ya. Kita tahu hanya melalui berita di TV. Ya. Tapi kita doakan. Artinya orang yang kena musibah di daerah A misalkan, kan nggak tahu bahwa kita mendoakan mereka. Itu kan bagus. Malaikat akan menjawab, kau pun akan dapat kebagian dari keberkahan doa yang kau panjatkan. Kita nggak ada ruginya itu. Kita nggak ada ruginya mendoakan orang lain dan kita mendapatkan kecipratan dari kebaikan doa itu. Ya. Misalkan kita tetangga mau berangkat umroh. Ya. Kita doakan ya Allah, berikan dia keselamatan selamat dalam perjalanan ya Allah, berikan dia haji umroh yang makbul ya Allah, yang mabrur ya Allah. Kita berdoa dalam hati yang orangnya nggak tahu, itu kan bagus. Ya. Nah kita mendapatkan kecipratan dari kebagusan doa itu. Jangan mendoakan orang lain jelek, itu pun sama, akan berbalik kepada kita. Ya. Kalau kita mendoakan orang lain, jangan pernah kita mendoakan hal-hal yang buruk. Ya Allah, berikan saudaraku penyakit ya Allah. Wah ini bahaya. Jangan sampai yang kita doakan sehat kitanya malah berpenyakit itu. Berbalik kepada kita itu. Ya Allah, ya kita nggak senang nih tetangga kita sukses jualan ya, tokonya maju. Ya Allah, berikan dia ya Allah musibah kebakaran ya Allah. Jahat sekali. Oh malah nanti dia sukses, tokonya maju, malah rumah kita yang kebakaran. Jadi doa yang baik akan berbalik kepada kita, doa yang buruk pun akan berbalik kepada kita. Jadi kita jangan mendoakan yang buruk-buruk kepada orang lain, doakan yang terbaik. Ya, pengantin kita doakan agar mereka mendapatkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Ya. Jangan doa yang jelek. Ya Allah, biarin dia hari ini dia nikah. Paling juga ya Allah akan hancur rumah tangganya, akan cerai nanti. Ya ini doa ngapa ini? Doa yang sangat jahat yang seperti ini. Ya Allah, dia kuliahnya sukses, tapi ya Allah hambat dia ya Allah jangan sampai dapat pekerjaan. Apa ini? Ya. Doakan yang terbaik agar doa itu kembali kepada kita. Ud'uni astajib lakum kata Allah. Jika engkau berdoa meminta kepadaku, astajib lakum, aku kabulkan doamu. Nah, yang terpenting adalah bagaimana cara doa kita dikabul. Ya. Banyak doa kita yang tumpul, ya. Doa kita nggak tajam, nggak diijabah oleh Allah. Apa masalahnya? Karena kita dengan Allah ada jarak. Ini yang menyebabkan doa kita menjadi tidak mustajab. Kita dengan Allah ada jarak. Yang bikin jarak apa? Dosa kita. Ya. Dosalah yang membuat kita kemudian dengan Allah berjarak. Gitu. Maksiat, kemungkaran yang kita lakukan. Ya. Kita jauh dari agama. Dosa banyak kita berbuat. Akhirnya kita dengan Allah berjarak. Semakin banyak dosa kita, semakin jauh kita dengan Allah. Semakin kita bertaubat dan beribadah, semakin dekat kita dengan Allah. Ya. Kalau dengan Allah semakin dekat, maka permohonan kita, doa kita, insya Allah Allah ijabah. Kenapa? Kita dekat dengan Allah. Ya logikanya begini ya. Kalau kita dekat dengan seorang penguasa, katakanlah mungkin ya, bupati barangkali. Kita dekat dengan Pak Bupati ini. Kita akrab dengan beliau, kita dekat dengan beliau. Sering ngobrol bareng ya, sering bercanda bareng. Kita dekat. Maka saat kita mengajukan proposal permohonan dana ya, untuk kegiatan ini itu, kita akan dipertimbangkan minimal proposalnya ya. Akan dipertimbangkan. Atau paling tidak kita akan dilayani, kita akan dipelajari proposalnya yang nanti kemungkinan besar akan dikabulkan apa yang kita ajukan itu. Kenapa? Kita punya kedekatan dengan Pak Wali Kota, dengan Pak Bupati tadi. Ya kemungkinan besar proposal kita akan dipenuhi. Tetapi kalau kita nggak punya kedekatan dengan Pak Bupati,
Kita nggak dekat nih. Dia nggak kenal kita umpama. Lalu kita mengajukan proposal pengajuan dana ya, kepada Pak Bupati. Yakin pasti lama itu dikabulkannya. Iya kalau kemudian diambil dan dibaca. Kalau ternyata masih ada di tangan stafnya ya. Lama itu. Karena beliau Pak Bupati nggak kenal kita. Ini proposal dari siapa ini? Ya, saya nggak kenal dia. Jangan-jangan dia hanya modus saja kan begitu. Tetapi kalau yang Pak Bupati terima proposal dari orang yang dia kenal dekat dengan kita, ini orang dekat dengan saya ini, ya, dia baik ini, ya. Nah, kemudian proposal kita akan dipertimbangkan dan akan diterima usulan-usulan kita. Itu dengan Pak Bupati, dengan Allah apalagi. Ana inda dhanni abdi bi. Aku sih bagaimana dari persangkaan hambaku kepadaku. Kalau dia menyangka baik, ya aku baik. Kalau dia menyangka aku tidak baik, aku tidak baik. Kalau dia menyangka doanya akan diterima, saya terima. Kalau dia menyangka doanya akan ditolak, ya aku tolak. Jadi akulah bagaimana persangkaan dari hamba-hambaku kata Allah. Nah kalau kita berdoa dan optimis akan dikabulkan oleh Allah, maka Allah akan mengabulkan doa kita. Nah, kalau kemudian kita mendoakan orang lain, ya, siapa tahu doa kita kemudian kabul. Siapa tahu kemudian doa kita mustajab. Kita mendoakan orang lain dan doa kita kesampaian. Orang yang kita doakan mendapatkan kebaikan. Dan itu pun akan kita rasakan pula. Akan kita dapatkan pula. Doa kebaikan yang kita sampaikan kepada orang lain. Pun demikian ketika kita mendoakan buruk kepada orang lain, satu saat kita akan mendapatkan balasan. Ya. Karena doa keburukan itu akan berbalik kepada kita. Oleh karenanya kita doakan yang terbaik untuk saudara kita. Makanya kita sangat dianjurkan untuk menyampaikan salam ya. Ketika kita mengucapkan salam, itu kan doa terbaik itu ya. Kita mendoakan dengan 3 kebaikan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan, rahmat, dan keberkahan. Ya. Nah kemudian kita menjawabnya juga harus minimal sama. Ketika ada seorang muslim yang dia saudara kita, tetangga kita, menyampaikan salam, Assalamualaikum. Kita jawab waalaikumsalam. Minimal sama. Kalau dia Assalamualaikum warahmatullahi, kita usahakan yang terbaik. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang terbaik yang kita balas. Jangan sampai dia berdoa sampai komplit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawabnya waalaikumsalam. Bakhil sekali. Ya. Pelit sekali. Dia mendoakan komplit kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita jawabnya harus komplit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau dia Assalamualaikum, kita jawab lebih komplit. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau dia Assalamualaikum warahmatullahi, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban kita usahakan lebih baik dari yang dia sampaikan kepada kita. Ya, itu doa. Nah, makanya ini hanya dianjurkan untuk yang sesama muslim. Ya, sesama muslim. Nggak berlaku untuk yang di luar agama Islam. Karena Pak sinyalnya beda. Ya. Kalau kita mendoakan kebaikan lil muslimina wal muslimat, ya, untuk muslim laki-laki muslim perempuan, doa ini akan nyampe kepada mereka yang ada imannya. Yang seiman dengan kita akan mendapatkan doa dari kita. Walaupun mungkin tempatnya jauh di mana ya. Tapi kalau kita mendoakan kebaikan untuk seluruh kaum muslimin, maka yang ada imannya akan mendapatkan bagian dari doa ini. Tapi bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah, akan terhalang dari doa kebaikan tadi. Akan terhalang dari doa yang kita panjatkan karena dia dihalangi oleh kekafirannya. Sebab itu